Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ini akan dibilang dulu, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran ini, baiknya kita berdoa. Doa. Ayo. Dan ini dulu bisa mati ke gaji masih mereka kemarin ya kau buat itu sehari cuma lah jangan minta ini misalnya kalau minta di situ sini bisa ada gitu mana minta ini angkat itu oh iya ya kemarin waktu main ini ya kita akan ice breaking sebentar. Udah apa namanya instrumen tinggi ya. Oke, baik, kita pertama kita mulai. Kalau bapak menambahkan tepuk tangan satu kali ya. Kalau bapak mengatakan tepuk tangan dua kali. Kalau bapak mengatakan tepuk tiga kali, maka tiga kali. Paham? Udah kan? Kita coba tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk tiga kali, tepuk dua kali, tepuk satu kali. Empat. Kalau ada betul. Kalau kita masih berjalan, dan kita naikkan dikit fasenya. Ya, kalau bapak katakan ya satu kali tanpa tepuk tangan, kalian tidak bertepuk tangan. Ya, kalau bapak katakan ya dua kali, jangan tepuk tangan. Ya, kalau kata bapak tiga kali, jangan tepuk tangan. Paham? Tapi kalau bapak katakan tepuk satu kali, jangan tepuk tangan. Ya, kamu bapak lagi. Kalau bapak mengatakan tepuk tangan satu kali seperti tadi, ya. Tapi kalau bapak tidak mengatakan tepuk tangan, bapak hanya mengatakan satu kali, kalian jangan tepuk tangan. Contoh, satu kali, ya. Dua kali, ya. Tiga kali, ya. Hah? Kita coba. Tepuk tiga kali. Tepuk dua kali. Satu kali. Masih ada? Konsentrasi. Ya, perlu konsentrasi. Ulang lagi. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tiga kali. Ya, satu kali lagi. Artinya konsentrasinya kurang.
minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang mata pelajaran cerpen. Masih ada yang ingat anak tentang cerpen apa? Ya silakan Putri. Baiklah, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam membentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ya, betul Putri. Tepuk tangan itu luar biasa. Ya, anak-anak kamu sampai luar biasa anak. Ya, kalianlah adalah penerus bangsa. Ya, di mana nantinya ya para tua pejabat sekarang ini akan digantikan oleh kamu. Jadi kamu harus semangat. Ya, untuk menjadi orang yang sukses itu perlu semangat. Tidak ada akan berhasil ya seseorang tidak ada semangat. Walaupun orang tuanya di rumahnya mobilnya ada, motornya ada, rumahnya sampai 5, tapi kalau kalian tidak semangat maka tidak ada gunanya. Tapi kalau seandainya kamu ada semangat, ada kemauan belajar, insya Allah akan berhasil. Ya, kayak sering di pasar orang, kunci keberhasilan adalah apa? Semangat. Orang mau berinovasi, sukses bisa. Jadi benar kata si Putri, cerpen merupakan dari cerita pendek. Artinya apa anak-anak? Cerita itu ya bisa dibaca dalam satu kali duduk saja. Lain dengan novel. Kalau novel itu panjang bisa bersambung-sambung. Karena novel itu kalau kita baca sekalinya. Tapi kalau cerpen itu bisa kita baca sekali. Artinya apa? Sekali duduk kita baca selesai. Ya. Seperti dikatakan si Putri tadi depan kamu, cerpen merupakan karya fiksi. Tahu fiksi? Apa fiksi? Ada yang tahu fiksi? Tidak nyata atau hayalan. Ya, karena cerpen itu dikatakan fiksi. Kenapa? Mungkin pengarang akan menyampaikan sesuatu berhayal, makanya dia membuat cerpen. Ya. Karena hari ini kita akan kaitkan pembelajaran kita masih tentang cerpen, tapi kita akan menilai, ya, akan kita mengobservasi nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen. Ya, seorang pengarang, seorang penulis yang membuat cerpen itu tidak akan mungkin tidak ada maksud yang akan disampaikan kepada pembaca. Ya, pasti ada maksudnya, pasti ada keinginannya. Nah, nilai-nilai cerpen ini yang akan kita gali pada hari ini. Ya, cerpen ini nanti Bapak tayangkan. Ya, judulnya Robohnya Surau Kami. Nanti kalian akan belajar menganalisis bagaimana cara ya menemukan apa keinginan dari penulis daripada cerpen Robohnya Surau Kami. Ya, tadi tidak ya? Bapak ingin menyampaikan ini yang ada di layar, ya. Ya. Sekarang perhatikan inkompetensi dasar pendidikan pada hari ini. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan jelas ini. Ya. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen yang dibaca. Atau arti kompetensi dasar itu merupakan apa? Fondasi awal agar kamu mengetahui, agar kamu memahami pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi itu kompetensi dasar. Namanya sudah dasar, ya. Fondasi artinya apa? Kamu diharapkan dari pembelajaran ini akan mengerti, ya, cara menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen. Jadi diharapkan pembelajaran ini nanti kamu paham, oh begini cara menganalisis, ya, nilai-nilai yang ada di cerpen. Nanti kalau sampai kamu pulang ke rumah, ya, menemukan cerpen, kamu baca, kamu paham, oh ini yang terkandung dalam nilai-nilai cerpen. Kemudian dari kompetensi dasar ini diakomodir menjadi indikator pencapaian kompetensi. Ya. Jadi dari sini kamu sudah paham bagaimana menganalisis
nilai-nilai kehidupan di setiap tokoh di tayangan video di YouTube. Nanti kamu perhatikan nak. Kamu perhatikan, kamu tonton. Sengaja Bapak mengambil ini, inovasi ini. Bapak tidak menggunakan teks. Kalau teks kamu mungkin agak malas membaca. Tapi kalau melalui tayangan video, insya Allah akan kamu semangat. Kamu lihat nanti siapa tokoh dalam situ, ya apa perannya, termasuk di dalam kategori yang mana. Apakah dia antagonis, ya, peran jahat atau peran baik. Itu kamu akan nilai-nilai nanti. Kemudian mengevaluasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah kamu baca, kamu paham, ya, nanti kamu kaitkan, ya, nanti kamu kaitkan dari cerpen tadi. Oh begini ternyata tokoh yang di dalam ini. Ya, ternyata harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus begini. Itu nanti kita akan pelajari, ya. Jadi setelah kamu tonton, nanti kamu akan paham. Ya, nanti pasti akan ketemu oleh kamu nilai-nilai oh seperti ini, tokoh ini seperti ini, tokoh ini seperti ini. Dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka apa? Oh kita ternyata harus begini terhadap orang lain. Ini yang tidak boleh kita lakukan, ini yang boleh kita lakukan. Itu maksud dari ya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari. Paham anak-anak? Baik. Bapak akan menayangkan video ya tentang inti pembelajaran kita hari ini. Kembali lagi bersama saya Pak Direktur Pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang cerpen, seperti apa, kemudian kita akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Sebelum kita menginjak nilai-nilai dalam kehidupan cerpen, jangan lupa subscribe video ini. Baik. Nah, cerpen itu apa? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang cirinya adalah satu, selesai dalam sekali baca. Kemudian biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata atau 3 sampai 10 halaman. Kemudian hanya berisi satu dan satu topik, bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Nah, jadi cerpen adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan cerita pendek. Cerpen juga bisa disebut sebagai karangan fiktif yang berisi tentang sebagian kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada satu tokoh saja. Nah, nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen diantara adalah satu, dan nilai sosial, kemudian dua, dan nilai moral, kemudian tiga, dan nilai agama, kemudian empat, dan nilai pendidikan, dan kelima, nilai sosial. Mestinya sesama manusia saling membantu jika orang lain berada dalam kesusahan. Kemudian nilai moral, saling
menghormati sesama, jangan saling mengejar atau menghina. Ya, nilai agama menentukan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian dari nilai pendidikan adalah tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Kemudian ada nilai budaya, memahami hukum, adat istiadat atau kebiasaan di suatu masyarakat. Baik, silakan berikan diri karena nanti akan menemukan nilai-nilai kehidupan apa saja yang ada di dalam video ini. Saksikan. Mas, ini mas, kalau saya kompetensi itu gimana ya? Masalahnya saya nggak bawa mas. Mas pakai warna nggak apa-apa terus. Mas jelas. Alatnya dari soal itu mas, itu tukang mesinnya ada di depan. Terima kasih ya mas, gara-gara orang kayak mas ini kan kalau itu saya sebelum aja itu mas ya mas itu konteksnya pas mas jadi bisa mas ya sama-sama. Mas nggak ada kembaliannya. Udah ambil aja mas, saya ambil aja lama. Alhamdulillah ada selamat. Jadi nggak ada syaratnya saya mengandung lebih dari orang lain. Serius mas. Yaudah selamatnya mas. Ya. Pelatanannya. Kemudian silakan kalian menghormati sesama dan jangan ejek atau menghina. Sama manusia sama kerjaannya, beliau kerjaannya ngamen, kerjaannya tukang ojek. Ya kita sama harus menghormati dan tidak boleh saling. Kemudian nilai agama. Nah, ini agama di sini adalah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh yang namanya mencemooh atau menghina sesama manusia. Kemudian nilai pendidikan yang itu adalah kita diajarkan untuk tidak putus asa. Jadi kita diajarkan untuk tetap semangat dalam mencari rezeki. Kemudian nilai budaya yang ada di dalam itu adalah kita diajarkan budaya saling membantu, budaya saling tolong menolong. Oke, anak-anak,
Jadi hikmah dari tayangan cerpen itu tadi, video tadi, artinya apa? Kita diingatkan, ya, bahwa kita mengasihi ke orang lain, membantu orang lain yang kesusahan, itu pasti akan diganti oleh Yang Maha Pencipta. Yang orang Islam akan diganti oleh Allah, yang Nasrani akan diganti oleh agama mereka. Jadi jangan sangka, jangan pelit-pelit. Kawan mengalami kesusahan di Bali. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat itu. Di mana seorang driver kehabisan bensin. Coba kita bayangkan. Kalau kita dalam posisi berkendara motor, mogok, di kantor tidak ada uang, bagaimana? Apakah motor kita kasih air ke jalan? Hah? Atau kita bancakan? Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar motor tidak mencapai. Pada saat itulah datang orang membantu kita. Ada apa ini? Menurut saya habis bensin. Temannya tadi cuma ada duit 2.000 atau 5.000 dikasihkan. Apa? Dengan tujuan apa? Nilai-nilai sosial tadi membantu lah kepada teman kita yang tadi dikasihkan oleh tadi. Sehingga apa? Driver ojek tadi bisa membeli bensin untuk menghidupkan motornya. Ternyata Allah Maha tahu yang ikhlas kita. Jangan kita ada udah di balik batu, mentang-mentang pilih kita kali putri, dibayar terus putri. Itu ada yang kita kan kita bebas oleh Allah. Tergantung dia kita. Ya. Begitu dia datang mau mengamen, pertama ditolak, kedua dikasih orang 50.000. Ini apa? Kita jangan khawatir. Nilai-nilai terkandung tadi, jangan khawatir kita menimbang. Karena setiap hari Jumat ada sumbang, jangan khawatir sumbang. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, silakan. Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen? Iya, ini pertanyaan yang cukup bagus. Ya. Apa yang harus dilakukan Pak untuk mengetahui nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen? Bapak Ibu saudara si Billy, ya, bisa namanya? Adit. Si Billy ingin berteman dengan si Adit. Ini ilustrasi saja. Belum Bapak kasih contoh. Si Billy tentu harus yang pertama mengetahui nama temannya ini. Apa namanya? Adit. Itu tadi cerpen. Cerpen pengertiannya apa? Cerita pendek yang hanya dibaca, yang hanya mengatas 1.500.000, hanya dibaca satu kali. Si Billy harus mengetahui Adit. Setelah tahu namanya, setelah tahu kita pengertian cerpen itu apa, kemudian baru kita bisa mencari nilai-nilai atau karakter si Adit ini. Ya, setelah Billy nanti mencari nilai-nilai ini bagaimana cara dia mulai? Mungkin dalam kehidupan dia selama proses pembelajaran. Mungkin kalau ada PR diajarnya oleh Sadidi bukan contohan, bukan arti bacanya Billy nanti kita PR kita nyontek bilang, bukan, tapi diajarkan ke rumah. Billy kita sama-sama ya mengerjakan PR di rumah saya. Kebetulan orang tua saya ada kelebihan makanan. Ya. Artinya karakter nilai-nilai si Adit bagus dipandang oleh si Billy. Terus dipelajarinya, ya. Lama-lama Billy mengambil keputusan, menyimpulkan bahwa si Adit ini memang teman yang baik. Jadi pertanyaan kawan-kawan ini, bagaimana Pak cara bisa kita mengetahui nilai-nilai dalam cerpen? Yang pertama harus yang kita lakukan yaitu membaca cerpen atau menonton cerpen itu secara keseluruhan. Coba bayangkan kalau seandainya Bapak tampilkan seperti ini, ya.
Tahu nggak kamu nilai-nilai terkandung itu? Tentu tidak tahu kan? Karena apa hanya sepotong. Apa tujuannya ini? Kenapa orang ini? Pasti kita tidak tahu. Makanya kalau kita ingin mengetahui nilai-nilai dalam suatu cerpen itu kita harus baca semuanya sampai habis. Baru di situ kita menemukan. Makanya seperti Bapak contohkan tadi, Bini harus mengetahui betul-betul karakter si Adi. Biar apa? Biar si Bini mau berteman dengan si Adi. Kalau hanya berteman sebentar-sebentar, itu belum tentu kita menilainya. Ya, kita tidak bisa menilai orang dengan wajah gantengnya. Oh, si Anu ganteng sekali, pasti orangnya baik. Belum tentu. Kenapa? Lihatlah kejadian sekarang. Banyak orang-orang kalau dulu yang penjahat itu rambutnya gondrong-gondrong, serem tato. Kalau sekarang enggak. Penjahat-penjahat sekarang ganteng-ganteng, rambutnya pendek, bajunya dimasukin, rapi pakai jas. Tapi apa? Mereka ternyata penjahat kelas kakap. Mafia, benar kata sendiri. Ya. Jadi yang pertama kali untuk kita mengetahui nilai-nilai cerpen itu membaca cerpen keseluruhan. Yang kedua, menganalisis tindakan dan dialognya seperti yang tadi. Kita tahu menganalisis tokohnya bagaimana. Bagaimana tokoh ini tadi? Menurut kalian? Yang betul baik. Suka membantu. Itulah yang dimaksud nilai-nilai itu. Ya. Karena sudah Bapak bagi kelompok ya. Nanti kita ya Bapak kasih tugas kalian menganalisis daripada contoh cerpen robohnya surau kami. Kalian tonton nanti, ya. Ini kira-kira jadi secara kelompok nanti kalian buat ya, belum Bapak tampilkan ya. Ya, nanti kalau tonton sampai habis, nanti secara kelompok ya. Ya, kamu tulis di sini saja, kita taruh ini, ya. Hasil analisis kamu, ya. Setelah kamu tonton, kamu tulis di sini apa maksud atau nilai-nilai terkandung dalam cerpen robohnya surau kami. Paham? Anak? Paham ya? Sekedar buat kopi. Tidak usah. Sudah, biar kamu semangat untuk
merawat musola ini. Ya, sama-sama. Amin. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apakah kakek tidak bisa dengan pekerjaan kakek seperti itu? Urusan terjadi, aku lakukan dengan hati, bukan hanya diserahkan seperti orang-orang di luar sana, sehingga tidak perlu disinggung dengan benar. Terus tidak akan terlintas pikiran kakek. Sebenarnya punya istri. Usiaku yang sekarang tadi, apa gunanya saya mempunyai istri? Untuk hidup sehari-hari aku susah. Dengan takut pada yang Maha Kuasa. Apabila nanti saya tidak dapat memperjuangkannya. Terus apakah kakek tidak ingin apa? Aku sudah tinggal di surau ini. Surau ini menjadi tempat yang mengabdi pada Yang Kuasa, menjadi tempat untuk berkesan, menjadi tempat untuk nulis bawah ke melihat lingkungan kakek seperti ini. Tak mempunyai rumah, tak mempunyai istri. ini nak kena nengok dia Mengingatkan aku pada Haji Soleh yang diseret malaikat ke neraka. ada tahu bawah Siapa dia? Karena dia sudah naik haji. Tentu saja dia sudah menjadi pengikut Tuhan yang benar. Akan dasar apa dia bisa di neraka? Nah, tapi dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tak pernah mementingkan orang yang ada di sekitarnya. Dia sama persis seperti kakek. Tak punya istri, juga tak punya rumah. Dia selalu berzikir setiap malam, sholat sampai dahinya menghitam. Dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Dia tak pernah bertanggung jawab kepada generasi yang selanjutnya. Yang sekarang melarang, saling menghujat. Dia selalu apatis terhadap negaranya. Negaranya sekarang hancur, kacau balau. Masyarakatnya yang saling bertengkar antar sesama. Korupsi merajalela. Negara Allah telah memberikan segala nikmat yang begitu besar. Negeri yang subur, kaya raya. Tapi Haji Soleh orang yang berilmu tak pernah mempedulikannya. Dia lebih mementingkan surga, tak pernah mementingkan keadaan manusia. Dia tak pernah bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sehingga pada akhirnya Haji Soleh Syekh bermalaikat ke neraka. Benar saya tahu ucapan itu. Buat apa aku boleh kakek? Aku hanya buatan saja di sini. Ada alasan aku boleh kakek. Itu hanya buatan saja di sini. Aku tak buat. Akan seperti yang kau ceritakan itu. Mungkin saja iya. Begitu, aku pergi dulu ya.
Nanti aku akan mengambil satu lagi. Assalamualaikum. Sejak bulan dikatakan musibah, yang telah menstabilkan hikmat Allah. Nabi sudah begitu lama berserah diri dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan pastinya akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Aku memang beritanya ya. Tidak tahu. Sejak kamu sudah tersinggung. Dari muda bukan. Kau tahu kan apa yang aku lakukan? Terkutukkan perbuatanku. Apa Tuhan mengutuk semua pekerjaanku? Aku tak punya istri, tak punya anak, tak punya keluarga seperti orang lain. Aku memikirkan sendiri. Aku tak percaya saya di rumah dalam kehidupan yang batin bisa kita tahu. Tak pernah menyusahkan orang lain, walaupun enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk dan menjadi penghuni neraka. Menurutmu, wajar Tuhan apa yang telah aku lakukan? Tak memikirkan hari esok, karena aku yakin Tuhan itu akan pengasih dan penyayang. Aku bangun, aku bersuci untuk membangunkan orang-orang untuk beribadah. Aku bersujud, aku puji namanya. Aku selalu membaca kitab-kitabnya. Alhamdulillah, jika aku mendapatkan astagfirullah, jika aku kaget, Masya Allah, bila aku mengagumi sesuatu, apa salahnya pekerjaan itu? Namun kini, aku dikatakan manusia yang terkutuk dan menjadi penghuni neraka.
dia menghujat dan menuntut kakek seperti itu. Itulah kira-kira. Ada apa ini? Kalau pagi-pagi sekali-kali sudah berkumpul di sekolah. Kakek mengenaskan secara perlahan-lahan. Minggir. Kakek. Aku pikir. Sama. Ini pasti ada kaitannya dengan Aji Siji. Salah. Sebenarnya kakek meninggal karena bunuh diri. Astagfirullah. Apa yang dilakukan kakek? Aku tidak percaya. Aku kenal sama kakek. Dia tidak mungkin melakukan itu. Tindakannya kayak gitu. Ini pasti yang berbalik caranya dengan Aji Siji. Tunggu Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah itu dia berdua? Ya sudah, Tidakkah yang mengetahui kakek meninggal? sudah. Dan dia meninggalkan pesan dengan kain kafan sebanyak 200 lembar. Kakek meninggal, pasti disebabkan oleh Aji. Aku yakin itu. Memang apa yang sudah dilakukan suamiku? Kakek pernah bercerita kepada tentang sholat yang meninggal dunia dan masuk neraka. Padahal dia tak ibadah sama seperti kakek. Dan semula ini yang diceritakan Aji Siji kepada kakek. Lalu apa hubungannya dengan meninggalnya kakek? Karena kakek takut akan hidupnya seperti yang ditulis, sehingga kakek bisa sehingga kakek sendiri mendengar cerita tentang soal itu. Sungguh, aku tidak percaya dengan semua ini. Percaya tak percaya terserah. Inilah kenyataannya. Dan sekarang aku tidak bertanggung jawab. Kemana dia pergi? Dia sedang bekerja. Apa bekerja? Ya, dia pergi bekerja. Dan mungkin dia lama kembali. Sungguh tidak punya hati suamimu itu. Aku minta maaf atas perlakuan dan kesalahan suamiku kepada kakek. Aku sungguh tak berkira seperti ini. Berdoa pada Allah, semoga Allah mengampuni kelakuan suamimu.
Sebenarnya apa yang dikatakan Abu Sufyan sebenarnya kan? Tapi yang penentu yang meninggalkan kakek dalam kegelisahan. Ya, aku akan mencari Abu Sidi dan meminta dia untuk bertanggung jawab pada kakek. Ceritanya dari awal sampai akhir sudah terbenak, masuk dari keinginan penulis. Kira-kira nanti kita tuangkan, tapi nanti setelah Bapak memberikan penjelasan dulu tentang materi kita hari ini, sengaja Bapak putarkan film dulu biar nanti kamu biar paham, oh ini Bapak kakek ini atau ini termasuk di dalam nilai-nilainya bagaimana, ya. Ini nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Unsur-unsur yang terbentuk dari luar cerpen disebut unsur insting. Unsur insting meliputi nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Seringkali cerpen merupakan cerminan kehidupan masyarakat. Pengarang menyisipkan nilai-nilai kehidupan di saat mereka menuliskan cerpennya. Nilai tersebut diharapkan sampai kepada pembaca saat membaca sebuah cerpen. Meskipun cerpen sifatnya hanya sebatas cerita fiksi atau cerita semata, namun hal itu tidak berarti cerpen tidak bisa dijadikan sumber inspirasi dari cerpen dia baca. Ya, artinya adalah seperti Bapak sampaikan tadi, seorang pengarang, seorang penulis, ya, mungkin dia pernah mengalami ya suatu hal yang pahit di dalam hidupnya atau kegembiraan. Ya, dituangnya dalam suatu cerpen tulisan. Ya, dengan tujuan apa? Biar pembaca tahu. Contoh misalnya Bapak kasih tahu si Billy, cita-cita jadi apa? Polisi. Ya. Kelas 11 nilainya baik. Naik ke kelas 12 nilainya baik juga. Tamat ya dari SMA kemudian ikut tes polisi, lulus menjadi seorang anggota polisi. Nah di sini si Billy ingin menceritakan kepada rekan-rekannya dan tidak akan mungkin dia mampu menceritakan satu persatu. Misalnya sama si Adi, dia tamat sama main ini terus sampai di sini pun akan mungkin. Kemudian nanti lagi dia cerita sama sini, sama siapa namanya? Rizky. Susah, hancur nulis ini Billy. Ya, makanya apa? Billy membuat suatu cerita. Ya, dituangkan dalam cerita, mungkin cerpen, diceritakannya dia tamat dari mana, kemudian apa kegiatan yang dia lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Sehingga pembaca yang nanti mengetahui, ya, apa keinginan si Billy, apa tujuan si Billy, ya. Jadi nilai-nilai apa yang terkandung ditulis oleh si Billy tadi. Jadi itu maksudnya. Nah, jadi seorang penulis pasti menginginkan suatu informasi atau ingin menyampaikan sesuatu terhadap suatu cerpennya, tidak akan mungkin. Ya, walaupun ya seperti dikatakan si teman tadi bahwa cerpen itu fiksi itu khayalan. Akan tetapi bisa menyangkut juga di dalam dunia nyata. Itu kaitannya cerpen dengan nilai-nilai kehidupan. Ya, sama seperti yang kita tonton tadi. Itu termasuk di dalam kehidupan nyata. Walaupun sebenarnya penulis itu hanya berbentuk khayalan membuat ceritanya. Ya, itu. Kemudian di dalam cerpen itu ada yang namanya nilai-nilai tadi, nilai-nilai budaya, nilai yang berhubungan dengan adat. Ya, mereka paham nanti menganalisisnya. Nilai moral berkaitan dengan nasihat lisan yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh membaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Ya.
Nilai moral itu berkaitan dengan akhlak. Ya, seperti contoh tadi, ada 3 tokoh, ya. Di situ ada nilai moralnya yang berkaitan dengan akhlak. 2 tokoh, yang pertama Pak Tua tadi, nilai moralnya ada di situ nanti. Kalian analisis, ya. Sudah kamu tonton nanti Bapak ceritakan kita. Kemudian si Ajo Siki tadi, ya, ada nilai moralnya. Bagaimana nilai moralnya nanti kita analisis, ya. Jadi berkaitan dengan alam. Jadi kalau seandainya kita lihat di sekolah, ya, kan tidak berakhlak, makanya kadang-kadang dikatakan orang tidak bermoral. Maka harus mengaku teman. Saya sendiri dikatakan tidak bermoral. Kenapa? Kaitannya dengan akhlak, ya. Kemudian nilai agama dan religi, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga dan neraka. Jelas tadi di film Robohnya Surga Langit, siapa yang paling nilai agama religinya paling tinggi? Nah, ya, di situ ada nilai religi. Kemudian nilai pendidikan, ya. Nilai pendidikan nilai berhubungan proses perubahan sikap dan tata laku seorang kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Jadi ada contoh juga di mana seorang Ajo Siki, ya, memberikan pembelajaran kepada kakek, menceritakan, membandingkan, ya, dengan seseorang yang mana dari beragama, tapi dia akhirnya masuk neraka karena si kakek tadi kurang berpendidikan, ya, akhirnya dipenjara. Omongan si Ajo Siki tadi, ya, jika dia melakukan hal yang negatif. Jadi ada nilai-nilai pendidikan, pengajaran bagi kita, ya. Kemudian ada nilai estetika. Estetika keindahan. Jadi nilai yang berhubungan dengan keindahan, baik dari sisi bahasa, penyampaian cerita, tulisan alam, sisi bawah tokoh dan lingkungan sekitar tokoh kita yang tadi, ya. Di mana syuting yang dibuatnya film tadi di daerah pedesaan, ya. Kenapa di situ? Karena sesuai dengan karakteristik yang terjadi. Karena, ya, penulis atau pengarang menginginkan munculnya ada estetika. Dia menyampaikan alam, dia tidak. Kalau si penulis atau pengarang tadi menceritakan di perkota, itu tidak ada nilai estetikanya. Jadi nilai keindahan. Kemudian ada nilai sosial, ya, yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya merupakan syarat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contoh yang Bapak tontonkan pertama kali tadi, ya, di mana seorang tukang ojek, ya, kehabisan bensin, dibantu oleh seorang pengamen. Nilai sosial yang kedua, membantu, ya. Kemudian langkah-langkah menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek ini yang harus penting nanti kamu bisa kelompok. Yang pertama, membaca cerpen dengan sesama. Tadi bukan membaca, tadi apa? Menonton. Sengaja Bapak ambilkan, tidak pakai teks, Bapak langsung tontonkan. Sudah Bapak tontonkan dari awal sampai akhir, pasti sudah ada di benak kamu nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam film tadi. Kemudian yang kedua, menganalisis tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Ada 3 tokoh tadi. Yang pertama kakek tua. Bagaimana menurut kalian tokoh tersebut? Sudah ada benar kalian kan? Bagaimana kakek tadi? Kemudian Ojo
yang datang kepada kakek dengan melakukan pembualan. Artinya apa? Cerita bohong. Zaman sekarang kita ketahui lah. Ya. Sekarang ini sama seperti yang terjadi di sini. Apa yang dikatakan si Ayos ini tadi? Orangnya kaya, ya, orangnya rajin beribadah, tapi dia tidak mau mengurusi negara, tidak peduli dengan masyarakat. Sehingga apa? Negaranya hancur, korupsi banyak. Ini yang terjadi saat ini di Indonesia. Kita Indonesia itu layaknya makmur. Hasil kekayaan Indonesia ini luar biasa. Kita ada tambang timah, ya. Kita ada tambang emas. Di mana tambang emas? Di mana tambang emas? Di mana? Tambang emas itu di mana? Papua. Dengan perusahaan apa? Freeport. Ya. Tapi apa kenyataannya? Kita realkan sekarang dengan kehidupan kenyataan gitu. Bayangkan. Kita negara kaya, timah mana? Minyak banyak, tapi pada kenyataannya kita masih banyak masyarakat yang dibawa dari seluruh. Itu yang diceritakan dari sini tadi. Dalam ceritanya, sudahlah Pak Tuwo, Pak Tuwo sekolah. Kau lihat, bapak itu tadi meninggal kemarin. Karena apa? Dia tidak peduli. Ya, itu. Kemudian menyimpulkan nilai-nilai kehidupan dapat dilakukan oleh tindakan atau dialog tokoh. Itu dapat dilakukan dengan menganalisis narasi yang ditulis. Ya. Selain menganalisis dialog, kemudian kita dapat dialog tokoh tadi bagaimana. Pak Tua tadi bagaimana cara dia berebut keras atau dengan kebohongan. Ya. Tuh. Kemudian ada sini bagaimana? Apa dia orangnya baik? Atau dia orang yang suka berbohong? Atau dia orang yang suka membantu? Ya, kayaknya kita harus perlu analisisnya. Daftar pusaka ini, ya Bapak ambil, ya dari konsep pembelajaran tadi Alfa Sabrina oleh Guru Bapak. Tugas kalian, buat kelompok di kertas, ya. Sudah kamu tonton tadi, Bapak kasih dikit penjelasan bahwa kakek tadi tua itu orang yang rajin sholat, rajin mengaji, azan di suatu sholat, tidak tinggal seperti orangnya. Kemudian dipengaruhi oleh seorang pria yang sering berbohong, membuang, kemana-mana selalu membuang. Kalau istilah kita sekarang apa? Hoax. Sekarang kita kan membedakannya mana yang benar, yang mana yang salah. Makanya apa? Terkadang kita mengambil tindakan di luar batas. Anak-anak seperti kamu mudahnya dipengaruhi. Ya, wah dikatakan ini, akhirnya apa? Merenung sehingga apa? Ada yang sampai bunuh diri. Istilah kita sekarang pendidikan apa? Dibully. Kalau kita dibully terus sehingga apa? Kita tidak percaya diri, sehingga menyendiri. Dari menyendiri tadi masuklah setan untuk menghasut kita. Sudah bunuh diri, selesai masalah. Jadi apa? Ada Pak? Ada ditemukan di kasus sekarang. Jangan sampai lah. Ya. Sama seperti kakek itu tadi. Kakek itu dimasukin oleh agensi dikata oh gini kayak tua, tidak usah kakek itu rajin sholat. Itu aja yang rajin sholat masih masuk neraka. Apakah tahu agensi dia itu masuk neraka? Tidak tahu. Itu apa? Kualan si agensi tadi. Kenapa melihat kakek itu sebenarnya tujuan agensi itu? Karena kakek itu nak ya, cuma rajin sholat, ngaji, cuma dia tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Ya, dia asik beribadah baik. Padahal manusia itu dituntut oleh Sang Pencipta untuk hablum minannas dan hablum minallah. Akhirnya apa? Hubungan kepada Allah. Lalu apa? Sholat,
ngaji kita orang Islam, bagi yang Nasrani ke gereja. Ya. Itu implementasinya kita. Hablum minan nas. Kita harus saling menghormati. Dengan orang tua harus kita hormati. Dengan rekan-rekan kita saling menghormati. Dengan teman-teman sejawat. Jadi jangan sampai baru diganggu sedikit, ribut, dicoba dikit, marah, ya, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, ya, si Ajosidi tadi, Bapak contohkan sekelas, ya, Ajosidi karakternya pembuang. Sampai di sini paham? Paham? Sudah terbayang di benak? Ya, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ini jam berapa? 10 lewat 10. Nanti 10 lewat 15 menit atau 20 satu-satu kelompok mewakili untuk menyatakan atau menyimpulkan, menemukan nilai-nilai dari cerita robohnya surau kami. Surau itu tahu nggak? Musola. Ya, musola nak. Itu cerita zaman dulu surau rumah itu. Musola. Ya, masih biasanya di kampung-kampung itu masih ada istilah surau. Kalau di sini mungkin nggak jarang. Surau itu biasanya kalau analisis Bapak itu surau itu terletak di tengah-tengah sawah. Biasanya. Ya. Soalnya. Sekarang kalian analisis kerja kelompok yang menemukan nilai-nilai yang ada di cerpen robohnya surau kami. 15 menit Bapak kasih. Seperti 10, yang 10, nanti 10, 20. Ya, silakan kerjakan.
kelompok, ya. Seberapa jauh nanti? Dari kelompok 1, silakan menganalisis kalian seperti apa robotnya surau kami. Silakan, siapa yang mewakili? Boleh? Ya, silakan. Mungkin berdiri. Ya, berdiri. Yang lain kalau boleh dengar semua apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kelompok 1, silakan. Boleh, tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Nama saya Chelsea dari kelompok 1 perwakilan ya. Setelah kami analisis dalam video cerpen Robonya Surau kami mendapatkan beberapa nilai moral yang terkandung dalam video tersebut, yaitu yang pertama, hubungan Tuhan dengan manusia harus erat, tapi tidak melupakan dengan hubungan manusia. Yang kedua, hubungan dengan manusia harus terjaga dalam bentuk tolong menolong. Yang ketiga, kemudian jangan acuh-acuh dengan sesama. Yang keempat, kejujuran, berikan berita jujur di dalam kehidupan. Yang terakhir, jangan melakukan pembualan agar tidak menciptakan dampak buruknya. Tadi yang saya sampaikan terkandung nilai moral yang terdapat dalam video. Kurang. Karena kelompok 2 boleh, silakan. Siapa yang mewakili? Ya, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan mendapatkan beberapa nilai moral yang telah kami temukan setelah menganalisis dan menonton video cerpen yang berjudul Robonya Surau Kami. Nilai moral yang pertama adalah takut tidak boleh berdiri karena merupakan ungkapan rasa ibu kita kepada Tuhan. Lalu, kemudian dengan manusia harus terjaga dalam saling membantu dan bersama. Kepedulian dengan sesama boleh dijaga dan dikasihkan. Lalu, kejujuran merupakan hal utama untuk dijadikan acuan dalam resiko. Dan yang terakhir, jangan melakukan kesombongan, kebohongan, agar tidak menyebabkan dampak. Ya, tepuk tangan. Silakan mewakili siapa? Kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, saya perwakilan dari kelompok 3. Ya. Saya akan membacakan nilai-nilai moral yang terdapat dari cerpen Robonya Surau Kami. Surau Kami, tokoh yang terdapat di cerpen Robonya Surau Kami sangat rajin beribadah, tetapi sayangnya tokoh utama untuk menghubungan dengan masyarakat masih kurang karena tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Ya, bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujat Khadijah dari perwakilan kelompok 4. Menurut dari kelompok kami, analisis yang kami dapat dari Robonya Surau Kami adalah cerpen pertama dalam kumpulan cerpen ini berjudul Robonya Surau Kami, yang berkisah tentang seorang penjaga surau yang kuat beribadah, tetapi akhirnya mati bunuh diri karena sindiran seorang pembuat bahwa hidup demikian tidak diridhoi Allah jika tidak disertai amal kemasyarakatan. Ya. Terus kawannya. Kira-kira yang bisa menganalisis, mengambil kesimpulan. Kesimpulan dari itu kira-kira menurut bahasa kamu saja apa? Menurut saya begini sih dari surau Robonya Surau Kami tadi. Ya, apa? Jangan kita sombong. Kemudian ada lagi. Jangan melakukan kebohongan. Ada lagi. Kenapa? Jangan mudah percaya diri. Kenapa? Ya, jangan mudah percaya dengan berita-berita kebohongan. Kaitannya, sekarang kita refleksi ya, sebagai bentuk refleksi kita. Kaitannya dengan kehidupan sekarang, apa yang ada di cerpen Robonya Surau Kami ini. Ya, sekarang versinya sudah berbeda. Kalau dulu mungkin versinya hanya disampaikan lalu mulut bisa, oh kakek jangan seperti ini. Sekarang versi
dari kebohongan-kebohongan itu apa? Melalui media sosial. Lihatlah di media sosial WA, oh banyak berita seperti ini. Kalau kita ambil langsung bulat-bulat berita itu, maka kita tidak percaya. Contoh, misalnya si Billy, ya, menyebarkan berita di grup kamu. Wah, begini, mengatakan menunjukkan sini begini. Kalian percaya? Maka apa? Kalian akan melakukan pembulian kepada si padahal berita itu bohong atau apa? Kenapa? Karena kurangnya pendidikan. Harusnya kita cari dulu informasi benar atau tidak. Ya kan? Makanya di situ. Jadi analisis dari kesimpulan pokoknya surau kami tadi, Bapak simpulkan dari Bapak tadi bahwa kita butuhnya pendidikan, bahwa kita butuhnya informasi yang akurat. Jangan sampai kita salah mengambil langkah. Sama seperti kakek tadi, mendengar cerita ajar di sini, ditelannya, dihayatinya, sehingga dia mengambil tindakan bunuh diri. Padahal dia rajin sholat, rajin ngaji. Kalau kita bunuh diri, semua amal ibadah hilang. Sia-sia. Karena apa? Pengaruh berita manusia orang tersebut. Paham di sini anak-anak? Ada yang menanyakan? Tidak ada. Sebagai bahan evaluasi, ya silakan kalian kerjakan soal. Itu link ada, link soal Google Form melalui Google Form. Ya, silakan kalian login menggunakan akun kalian. Bapak tunggu 5 menit, ya. Kemudian itu nanti kita tutup atau akhiri pembelajaran kita. Bisa? Ada sudah login? Sebagai bahan observasi Bapak melihat bisa enggak kamu menanggapi pelajaran hari ini? Itu Google link soalnya di Google Form. Bisa enggak? Mari pakai. Bapak tunggu 10.30. Gak masuk di server Bapak lagi jawaban beliau. Yang penting kamu paham ya, apa yang kita belajarkan, maka kompetensi dasar tadi bisa tercapai yang Bapak sebutkan tadi. Selesai? Selesai. Baiklah. Ya. Nanti biarlah masuk di server Bapak akan lihat kalian betul berapa. Di sinilah nanti Bapak bisa menganalisis apakah kalian berhasil menangkap pembelajaran hari ini. Ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Paham cara menganalisis? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran kedepannya, ya. Dan bahas lagi, mungkin nanti kita adakan demonstran tampil ke depan ya untuk pertemuan berikutnya ya. Ambil kesimpulan materi hari ini dari analisis ini bahwa
kita sebagai manusia harus banyak belajar. Biar kita apa? Biar kita tidak mudah dibohongi, agar kita tidak mudah dipengaruhi. Kalau kita paham dengan ilmu, tidak akan mungkin orang berani macam-macam dengan kita. Ya, kalau kita orang pintar, tapi kalau kita bodoh, ya, kita tidak tahu apa-apa, mudah dimasukin orang. Ya, mau gini-gini, dapat kita mengambil tindakan. Itu saja, ya, yang perlu Bapak sampaikan. Dan materi pada hari ini, mungkin kita nanti sebelum mengakhiri pembelajaran kita, pimpin doa lagi, doa untuk pulang. Silakan ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa. Enak-enak.